Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ke-1 dan ke-2 telah dibahas penyebab terjadinya penyimpangan semu dari hukum Mendel, yaitu akibat interaksi gen. Pada 2 video berikutnya akan merupakan lanjutannya, namun penyebab penyimpangan semu dari hukum Mendel adalah berupa interaksi alel. Terdapat beberapa contoh interaksi alel yang merupakan bentuk penyimpangan dari hukum Mendel, yaitu dominansi tidak sempurna, kodominan, alel ganda, dan alel letal. Sebelum kita mempelajari 4 kondisi interaksi tersebut, kita perlu pahami bahwa interaksi alel adalah interaksi yang hanya terjadi pada monohibrid. Interaksi alel dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu interaksi intraalel dan interaksi interalel. Hati-hati, sangat mirip pengucapannya. Interaksi intraalel terjadi pada lokus yang sama, sedangkan interaksi interalel terjadi pada lokus yang berbeda. Pada interaksi intraalel, alel dominan akan menutupi pengaruh dari alel resesif, baik secara sebagian maupun secara penuh. Tapi pada interaksi interalel, karena terjadi pada lokus yang berbeda, maka gen dominan pada suatu lokus dapat mempengaruhi ekspresi gen dominan pada lokus lain. Dengan perkataan lain, gen pada suatu lokus dapat berinteraksi dengan gen pada lokus lain. Sekarang, bagaimana dengan posisi gen yang resesif, baik pada lokus yang sama maupun pada lokus yang berbeda terhadap gen dominan? Jawabnya sudah pasti, gen resesif akan ditutupi oleh gen dominan, baik pada lokus yang sama maupun pada lokus yang berbeda. Sekarang kita mulai membahas tentang berbagai interaksi alel. Yang pertama adalah kondisi dominansi tidak sempurna. Kondisi dominansi tidak sempurna atau dominansi parsial atau intermediate terjadi bila suatu alel dominan tidak menutupi atau tidak mendominasi pengaruh gen resesif dengan sempurna, tidak seperti hukum Mendel. Akibatnya, individu yang heterozigot memiliki sifat yang setengah dominan dan setengah resesif, sehingga muncul sifat antara dari kemungkinan fenotip homozigotnya, atau yang dikenal dengan istilah intermediate. Bisa juga diartikan sebagai tidak ada sifat induk yang menguasai induk lain, sehingga anaknya adalah hasil pencampuran dari kedua induk. Pada kondisi heterozigot tersebut, alel yang resesif tidak memperlihatkan ekspresinya. Tentu Anda bertanya, lalu apa bedanya dengan turunan yang heterozigot tapi pada kondisi dominan sempurna? Apa bedanya? Individu bergenotip heterozigot pada kondisi dominan sempurna, meskipun hanya memiliki satu saja alel dominan, maka fenotipnya akan mengikuti fenotip yang genotipnya dominan penuh. Tapi individu bergenotip heterozigot pada kondisi dominansi tidak sempurna, hanya dengan satu alel dominan saja ternyata belum bisa atau tidak bisa menghasilkan fenotip penuh. Atau dalam keadaan heterozigot, alel resesif tidak bisa memperlihatkan ekspresinya. Oleh karena itu terbentuklah fenotip baru yang disebut fenotip intermediate. Ya. Bila agak sulit mencerna uraian di atas, kita coba pakai contoh kasus. Saya berikan contoh kasus pada kondisi dominansi sempurna. Coba perhatikan baik-baik apa bedanya pada kondisi dominansi sempurna
perbandingan fenotip F2 mengikuti hukum Mendel. Kita coba silangkan. Ada bunga ungu, fenotipnya ungu, genotipnya P besar, artinya homozigot dominan. Disilangkan dengan bunga putih, jadi fenotipnya putih. Genotipnya P kecil, artinya homozigot resesif. Anda sudah tahu gamet dari P besar dan gamet dari P kecil. P besar gametnya hanya satu, P besar saja. Yang P kecil gametnya juga hanya satu, P kecil saja. Maka kondisi genotip F1-nya ini kalau kita kawinkan menjadi F1-nya adalah 100% warna ungu. Ya. 100% warnanya ungu, fenotipnya ungu, dan genotipnya adalah P besar, P kecil. Jadi contohnya begini, bunga tetuanya ungu, P besar, tetua yang lain adalah putih, P kecil. Ini adalah gametnya dari sini, ini P kecil gametnya dari yang putih. Kalau dikawinkan menjadi genotip F1-nya adalah P besar, P kecil. Warnanya mengikuti warna yang dominan, karena ini dalam kondisi dominansi sempurna. Begitu ya. Oke, bisa dimengerti kenapa warna ungu? Ya, saya ulangi lagi, karena ini kondisi dominansi sempurna. Jadi hanya dengan satu saja alel dominan P besar itu sudah bisa menyebabkan fenotipnya sempurna, terlihat warna ungu. Nah, sekarang kita coba lanjutkan persilangan melalui intersmating. Intersmating masih ingat? Ya, F1 dikawinkan dengan F1 untuk mencari F2 ya. Jadi kita silangkan P besar dengan P besar P kecil dengan P besar P kecil ya. Oke. Seperti ini. Ya, P besar P kecil, P besar P kecil. Kemudian gamet dari yang P besar P kecil ada dua jenis, yang gamet dari yang ini ada dua jenis juga ya. Masih ingat ya? Kemudian bila gamet-gamet dari P2 dimasukkan ke dalam tabel, nah kita buat tabel lagi, maka akan didapatkan hasil persilangan F2 dengan perbandingan genotip adalah 1 P besar ini, 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil. Ini adalah perbandingan genotip ya. Kembali lagi, ingat prinsip tadi, yang hanya satu saja alel dominan sudah bisa menyebabkan warna penuhnya muncul. Warna penuhnya dalam hal ini warna ungu. Berarti bunga yang berfenotip ungunya ada 3 ya, dan bunga yang putih ada 1. Bisa dimengerti ya kondisi dominansi sempurna ini ya. Sekarang kita coba dengan kondisi dominansi tidak sempurna atau tidak lengkap, yang merupakan penyimpangan dari hukum Mendel. Pada prinsip persilangan yang sama dengan contoh pada slide sebelumnya, tapi sekarang fenotip parentalnya adalah bunga warna merah ya. Bunga warna merah, fenotipnya merah, genotipnya R besar. Disilangkan dengan bunga warna putih, genotipnya R kecil. Maka genotip dari F1 adalah, kita lihat, gamet dari R besar adalah R kecil, ini R besar, R kecil, gametnya R kecil. Kita kawinkan gamet ini menjadi F1, R besar, R kecil. Oke. Jadi genotip F1-nya adalah R besar R kecil dan fenotipnya merah muda. Kenapa merah muda? Bukankah ada satu alel dominan dari tetuanya? Ada R besar. Seharusnya fenotipnya merah dong ya. Itu bila kondisi dominan sempurna. Tadi sudah diterangkan bahwa pada kondisi dominansi tidak sempurna, maka hanya dengan satu alel dominan saja
ternyata belum bisa menghasilkan fenotip penuh. Dalam hal ini fenotip penuhnya warna merah. Maka pada turunannya terbentuklah fenotip baru yang disebut fenotip intermediate. Dalam hal ini warna merah muda. Nah, jadi kondisi intermediate-nya berfenotip merah muda. Beda dengan fenotip tetuanya yang merah dan yang putih. Bagaimana? Sampai di sini bisa mengerti? Mudah-mudahan bisa ya. Sekarang kita lanjutkan menyilangkan F1 dengan F1 melalui cara perkawinan inters atau intersmating untuk mendapatkan F2. Berarti kita menyilangkan dua bunga merah muda. Jadi R besar R kecil dikawinkan dengan R besar R kecil. Bagaimana perbandingan fenotip pada F2? Apakah akan sama dengan perbandingan fenotip pada kondisi dominansi sempurna yang 3:1? Ternyata perbandingan fenotip F2 pada kondisi dominansi tidak sempurna adalah, kita lihat seperti ini. 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Berbeda ya. Bagaimana dengan perbandingan F2 genotipnya? Genotip F2 pada dominansi tidak sempurna, ya, 1 R besar, 2 R besar R kecil, dan 1 R kecil R kecil. Berarti perbandingan genotip F2 nya sama ya. Mau dominansi sempurna, mau dominansi tidak sempurna, perbandingan genotipnya sama ya. Yang berbeda hanya perbandingan fenotip. Intinya, pada kondisi dominansi tidak sempurna atau tidak lengkap adalah ketika ada campuran dari dua alel yang menghasilkan fenotip yang ketiga, maka fenotip campurannya tidak terlihat seperti salah satu fenotip orang tuanya. Gitu ya. Saya berikan contoh lain. Masih pada persilangan dominansi tidak sempurna, tapi sekarang yang kita coba silangkan adalah ayam ya. Sentral ceritanya pada pewarisan warna bulu. Nah, ini warna bulu pada ayam. Kita menyilangkan ayam berfenotip warna bulu hitam, genotipnya B besar dengan ayam yang berfenotip warna bulu putih, genotipnya B kecil. Anda sudah paham ya bagaimana gamet dari B besar dan gamet dari B kecil ya. Setelah kedua parental tersebut disilangkan, lalu didapat F1 ini ya. Didapat F1 dengan genotip B besar B kecil dan fenotipnya adalah kebiruan, biru keabuan. Mengapa bukan warna hitam seperti tetuanya? Kan tetuanya berwarna dominan. Jawabannya adalah pada kondisi ini terjadi dominansi tidak sempurna, di mana bila hanya ada satu alel dominan saja, ini B besarnya hanya ada satu, belum cukup untuk menghasilkan warna hitam ya. Oleh karena itu genotip yang heterozigot memiliki warna setengah dominan dan setengah resesif, dan pada ayam Andalusia terlihat sebagai warna biru keabuan ya. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjutkan, kita ingin cari perbandingan fenotip dari F2 ini. Berarti kita harus menyilangkan F1 dengan F1 untuk menjadi parental kedua. Ingat, F1 dengan F1 nama perkawinannya adalah intersmating. Jika kita silangkan dan gamet dari para P2 kita masukkan dalam tabel, maka kita akan dapatkan genotip seperti ini. 1 B besar, fenotipnya hitam. Kenapa hitam?
Ya, karena ada 2 alel dominan ya. Lalu 2 genotip B besar B kecil, fenotipnya biru keabuan, sama alasannya dengan pada F1 yang tadi ya, sama yang ini ya. Dan 1 B kecil, fenotipnya putih. Bila disimpulkan, maka perbandingan fenotip F2 pada kondisi dominansi tidak sempurna yang merupakan penyimpangan hukum Mendel adalah 1:2:1. Kenapa dikatakan menyimpang? Anda tentu masih ingat, bila berdasarkan hukum Mendel, maka perbandingan fenotip F2-nya harusnya 3:1. Tapi pada kondisi dominansi tidak sempurna, tidak 3:1, tapi 1:2:1. Semoga bisa dipahami ya. Masih belum puas, kita coba lagi. Kita sekarang pakai warna bulu kuda ya. Harusnya sekarang sudah lebih mudah bagi Anda untuk menjawab pertanyaan bagaimana fenotip dari F2 pada persilangan kuda berbulu light chestnut C besar yang disilangkan dengan kuda cremelo C kecil ya. F2-nya bagaimana? Tadi langsung ingat, dominansi tidak sempurna, F2-nya adalah 1:2:1. 1 pasti sama dengan tetuanya, light chestnut, kemudian ini yang homozigot dominan, seperti ini, kemudian yang homozigot resesif, itu creamy atau cremelo. Nah, yang tengah adalah kuda palomino, ada C besar dan C kecil. Bisa dimengerti ya? Ini warna-warnanya berbeda. Baik, jadi hanya ada 1 peluang kuda berwarna light chestnut seperti tetuanya, dan 1 peluang untuk menjadi warna creamy atau cremelo seperti warna tetuanya, dan ada peluang 2 berwarna yang tidak sama dengan tetuanya yang P1 ya, tidak sama dengan light chestnut, tidak sama dengan cremelo. Oke, dan dia berwarna kuda palomino, genotipnya C besar C kecil ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke kondisi interaksi alel yang kedua, yaitu kodominan. Kodominan adalah sepasang alel dalam keadaan heterozigot tidak menghasilkan sifat intermediate, tapi membentuk sifat baru. Nah, agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi merah dengan putih jadi pink gitu ya. Kemudian coklat dengan apa tadi itu jadi palomino. Nah, ini ternyata dalam keadaan heterozigot tidak menghasilkan sifat intermediate, tapi membentuk sifat baru. Alel yang satu tidak akan dipengaruhi oleh alel yang lain, tapi menghasilkan sifat baru bila dalam kondisi heterozigot. Alel kodominan akan memperlihatkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel, di mana masing-masing alel tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, kedua alel diekspresikan bersama dalam turunannya. Karena masing-masing alel tidak saling mempengaruhi, maka fenotip dari kedua induk akan muncul bersama-sama pada keturunannya. Kita lihat contohnya. Misalnya pada penentuan golongan darah A, B, O pada manusia ya. Misalnya seorang laki-laki memiliki golongan darah A yang bersifat heterozigot dan dilambangkan dengan IA, IO. Menikah dengan wanita yang memiliki golongan darah B yang bersifat juga heterozigot, dilambangkan dengan IB, IO. Gamet yang muncul dari laki-laki golongan darah A heterozigot adalah gamet pertamanya adalah IA, gamet keduanya adalah I0, IO
ya. Sedangkan gamet yang muncul dari wanita yang bergolongan darah B heterozigot adalah yang pertama gamet IB dan yang kedua adalah IO. Kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah satu peluang bergenotip IA-IB, berarti berfenotip golongan AB seperti ini. Satu peluang bergenotip IB-IO, berarti fenotipnya golongan darah B. Satu peluang bergenotip IA-IO, berarti fenotip golongan darah A. Dan satu peluang bergenotip IO-IO, berarti berfenotip golongan darah O. Ya, jadi Anda tinggal kawinkan ini jadi seperti ini, dari IB dengan IO jadi seperti ini, dan seterusnya. Ya. Oke, itu contoh dari golongan darah. Coba perhatikan pada individu turunan yang bergenotip golongan darah IB-IO dan fenotipnya terlihat sebagai golongan darah B. Ya, berarti gen yang menentukan golongan darah B itu ini dominan terhadap gen yang menentukan golongan darah O. Tapi pada turunan yang bergenotip IA-IB ternyata golongan darahnya AB. Artinya bahwa gen yang menentukan golongan darah A tidak menutupi gen yang menentukan golongan darah B atau sebaliknya. Tapi gen yang menentukan golongan darah A dan B muncul bersama-sama. Inilah yang disebut kondisi kodominan. Jadi genotip IA-IB adalah sifat kodominan. Kita coba pakai contoh lain. Contoh lain adalah warna bulu pada kuda. Nah, seperti ini ya. Terdapat kuda dengan fenotip warna bulu merah. Merah ya, red hair. Genotipnya R besar. Kemudian disilangkan dengan kuda yang berwarna bulu putih. Ini ya, white hair. Genotipnya R kecil. Persilangan dari kuda yang warna merah dengan kuda warna putih menghasilkan anakan kuda dengan warna roan dengan genotip R besar R kecil yang warnanya campuran merah, kemerahan atau kekuningan dengan sedikit percik-percikan warna putih ini. Jadi ada campurannya. Warna tersebut merupakan fenotip dari kedua tetuanya yang muncul bersamaan pada turunannya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh alel kodominan. Bila kuda F1 yang berwarna roan tersebut saling disilangkan, maka akan terbentuk perbandingan fenotip F2-nya. Pada kondisi kodominan adalah 1 berbulu merah, 2 berbulu roan, dan 1 berbulu putih. Sedangkan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 R besar, 2 R besar R kecil, dan 1 R kecil. Ini contoh kodominan ya. Sekarang kita lihat seperti apa itu yang namanya kuda atau sapi yang berwarna roan. Nah, seperti ini yang namanya sapi yang berjenis warnanya roan ya. Supaya Anda tidak bingung, saya simpulkan persamaan dan perbedaan antara kondisi dominansi tidak sempurna atau tidak lengkap dengan kondisi kodominan. Pada kondisi dominan tidak lengkap, fenotip turunan akan sangat beda dari kedua tetuanya. Contohnya misalnya tetuanya merah dan putih, anaknya merah muda. Pada kondisi kodominan, fenotip tetuanya diekspresikan bersamaan dengan fenotip turunannya. Contohnya tetuanya merah dan putih, anaknya bercak merah dan putih. Beda ya, di sini merah muda, di sini
bercak merah dan putih. Oke, saya buatkan tabel agar Anda mudah memahaminya ya. Semua perbandingan genotip pada kondisi dominansi sempurna, dominansi tidak sempurna, maupun kodominan adalah 1:2:1 seperti ini. Pada perbandingan fenotip F2 pada kondisi dominansi tidak sempurna dan kodominan adalah dominansi tidak sempurna dan kodominan adalah 1:2:1. Sedangkan pada kondisi dominansi sempurna, perbandingan fenotip F2-nya adalah 3:1. Silakan dipahami dan diingat. Sekarang kita mulai membahas kondisi yang lain yang juga merupakan kondisi penyimpangan hukum Mendel, yaitu kondisi alel ganda. Umumnya, satu gen tersusun dari 2 alel alternatifnya, atau yang namanya alel biasanya hanya ada 2, misalnya alel A besar dan alel A kecil, dan masing-masing alel berada pada kromosom yang homolog. Namun terdapat satu fenomena, yaitu suatu lokus dalam suatu kromosom ditempati oleh suatu gen yang bisa terdiri dari 3 atau bahkan lebih alel secara bersama-sama. Kondisi atau fenomena tersebut disebut dengan nama alel ganda. Alel ganda dapat terjadi karena mutasi. Ingat ya, struktur molekul DNA yang berubah akibat mutasi itu bisa diwariskan pada keturunannya. Gara-gara mutasi, maka terjadilah banyak variasi alel. Misalnya, alel A besar bermutasi menjadi alel A1, A2, A3, dan seterusnya. Dan tiap alel yang bermutasi tersebut memperlihatkan fenotip yang beda-beda. Jadi fenotipnya A1 beda dengan A2 dan A3 dan seterusnya ya. Jadi mutasi alel A besar dapat menghasilkan bermacam-macam varian, bisa varian A1, A2, A3 dan seterusnya. Contoh kondisi yang dipengaruhi oleh alel ganda adalah kondisi pewarisan sifat pada golongan darah manusia, pada sifat sterilitas tanaman tembakau jantan, bisa pada gen pengatur warna rambut atau bulu kelinci, bisa juga pada pewarisan warna mata merah pada Drosophila sp, Drosophila melanogaster, itu sejenis lalat buah ya. Kita ambil contoh yang paling mudah dimengerti, yaitu warna bulu kelinci. Yang sudah umum Anda ketahui adalah gen warna bulu biasanya terdiri dari 2 alel, yaitu alel H besar pembawa warna hitam dan alel H kecil pembawa warna putih. Maka kombinasi gen warna bulunya adalah H besar hitam, H besar H kecil bisa warna hitam pada kondisi dominansi sempurna, bisa abu-abu pada kondisi dominansi tidak sempurna, atau bahkan bisa hitam bintik putih pada kondisi kodominan ya. Serta kemungkinan fenotip lainnya adalah H kecil yang berwarna putih. Tapi pola pewarisan sifat warna bulu kelinci ternyata berbeda dengan pola tersebut. Pola yang seperti ini beda karena gen warna bulu kelinci dipengaruhi oleh kondisi alel ganda. Gen warna rambut kelinci memiliki 4 jenis alel, yaitu alel C besar, kemudian alel C, CH, alel C, H, dan alel C saja, C kecil. Karena terdapat 4 jenis alel, maka kombinasi alelnya juga lebih beragam. Bisa C besar, C besar, C besar, C, CH, C, CH, atau C dan C kecil. Atau kombinasi yang lainnya sangat banyak. Ya, bisa dilihat ada berapa kombinasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sangat banyak kombinasi warna yang bisa terjadi.
Tidak seperti ini, hanya sedikit kombinasi warnanya ya, hanya maksimum 3 warna saja. Ini bisa sampai banyak sekali. Gen warna bulu kelinci diekspresikan setiap terjadi persilangan. Untuk bisa menduga berapa kemungkinan banyaknya kombinasi genotip yang muncul, dapat diduga dari banyaknya alel. Jadi rumus yang digunakan adalah N dikalikan N tambah 2 dibagi 2 ya. Urutan dalam penulisan anggota alel disesuaikan dengan urutan dominansi suatu sifat terhadap sifat lainnya. Tiap alel memiliki urutan dominansi tersendiri. Misalnya, alel C besar adalah alel yang paling dominan dari semua alel dan membawa warna abu-abu tua atau disebut dengan nama warnanya agouti. Warna tersebut dianggap warna normal. Urutan kedua, CH kecil adalah alel dominan urutan kedua yang membawa warna cincila yang terlihat seperti abu-abu, warna abu-abu tapi terang. Alel CH itu lebih dominan dibanding alel CH dan alel C kecil. Ya. Sekarang urutan dominansi yang ketiga, yaitu alel CH kecil. Itu adalah alel dominan urutan ketiga yang membawa warna Himalaya. Kelinci yang memiliki alel Himalaya akan terlihat berbulu pada badannya, warna bulunya putih, tapi akan berwarna hitam pada keempat ujung kakinya, pada telinganya, pada ekornya, dan pada moncongnya. Dan alel Himalaya itu lebih dominan dibandingkan alel C kecil. Dominansi alel yang terakhir adalah alel resesif C kecil yang membawa warna putih atau albino. Jadi disebut juga alel albino. Berikut saya tampilkan panduan genotip dan fenotip dari masing-masing alel agar Anda bisa mempelajari lebih baik dan lebih paham. Kita lihat, kalau ada genotip C besar warnanya agouti atau abu-abu tua, atau C besar agouti bergabung dengan cincila, atau agouti C besar bergabung dengan alel Himalaya, itu juga agouti, atau agouti bergabung dengan alel albino, itu masih agouti. Jadi ada satu saja alel C besar itu berwarna agouti. Kemudian yang kedua, ini alel cincila dengan alel cincila, itu pasti warnanya cincila atau abu-abu terang. Kemudian cincila dengan Himalaya atau cincila dengan albino, itu warnanya akan berwarna cincila. Kemudian warna Himalaya akan dimiliki oleh kelinci yang berfenotip warna bulu Himalaya. Berarti kemungkinan genotipnya adalah ini Himalaya CH, ini Himalaya 22 dengan Himalaya bergabung dengan warna albino. Dan terakhir, kalau warna albino itu hanya ada satu pilihan pasangan alelnya, itu C kecil dan C kecil, seperti itu ya. Oke, kita lihat sekarang kelinci aslinya ya. Ini adalah warna kelinci agouti dengan warna abu-abu tua ya, full colornya abu-abu tua, abu-abu liar. Dan perhatikan alel-alelnya. Jadi bila ada kelinci memiliki salah satu alel, misalnya seperti ini C besar atau C besar dan cincila, ini C besar dengan C Himalaya atau C besar dengan albino, itu maka akan berwarna agouti ya. Artinya meskipun hanya memiliki satu saja alel C besar, maka akan berwarna agouti. Mengapa demikian? Karena alel C besar itu bersifat dominan terhadap alel yang lainnya. Ini kelinci berwarna agouti. Berikutnya adalah tampilan kelinci berwarna cincila. Agak mirip ya dengan kelinci berwarna agouti.
Tapi alel yang dimiliki oleh kelinci cincila adalah kemungkinannya ada 3, ya. Alel cincila dengan cincila, cincila dengan Himalaya, atau cincila dengan albino. Jadi tidak ada alel yang paling dominan, yaitu alel C besar. Bila ada satu saja alel cincila, maka warna kelinci akan berwarna cincila, abu-abu perak, gitu ya. Dia kehilangan pigmen warna kuning, jadi terlihatnya seperti ini, ya. Jadi ingat, alel cincila itu bersifat resesif terhadap alel agouti, tapi dia alel cincila bersifat dominan terhadap Himalaya dan albino. Sudah mulai tertarik ya warna kelinci ya. Sekarang kita lihat alel ganda yang menyebabkan warna kelinci yang lebih cantik seperti yang terlihat pada slide. Nah, ini adalah warna bulu kelinci yang disebut warna Himalaya. Yang khas dari warna kelinci Himalaya adalah warna tubuhnya putih, tapi ujung dari 4 kakinya, moncongnya, telinganya, dan ekornya tidak terlihat, berwarna hitam, ya. Kelinci berwarna Himalaya ini memiliki alel C Himalaya atau C Himalaya dengan albino. Jadi alel Himalaya bersifat dominan hanya terhadap alel albino, ya. Tapi Himalaya bersifat resesif terhadap agouti atau alel cincila. Oke. Yang terakhir dan Anda sering lihat adalah kelinci yang berwarna putih atau kelinci albino. Alel yang menyebabkan warna tubuhnya putih adalah alel albino atau C kecil yang bersifat resesif terhadap warna alel lainnya, ya, alel warna lainnya. Bila kita simpulkan dari tingkatan dominansi akan terlihat seperti pada slide, yaitu kelinci berwarna agouti adalah paling dominan dibandingkan seluruh warna. Lalu warna cincila itu resesif terhadap agouti, tapi dia bersifat dominan terhadap warna Himalaya dan albino. Warna Himalaya bersifat resesif terhadap agouti dan cincila, tapi dia bersifat dominan terhadap warna albino. Dan warna albino bersifat resesif terhadap semua warna yang lainnya. Bisa dimengerti ya, akibat adanya alel ganda terhadap pewarisan warna bulu kelinci, gitu ya. Sekarang kita coba kawinkan kelinci-kelinci tersebut. Karena agak sulit kita melakukan perkawinan menggunakan kelinci yang sebenarnya di kandang, jadi kita mengawinkannya di atas kertas saja. Seharusnya ada praktikum ya, supaya Anda lebih bisa mengerti dan paham sambil belajar dan mendapatkan pengalaman memelihara kelinci. Kita coba kawinkan kelinci berwarna agouti ini dengan genotip C besar dengan kelinci albino C A kecil atau C kecil sama saja. Bagaimana kemungkinan fenotip dan genotip dari turunan F1? Bagaimana? Sudah mengerti? Dari gametnya ini turun 1, berarti F1-nya adalah 100% agouti. Kenapa agouti? Karena ada alel C besar, alel agouti, ya. Sekarang kita coba kawinkan lagi. Kita kawinkan dengan inverse mating. Tadi inverse mating F1 dikawinkan dengan F1, ya. Kita kawinkan seperti ini menjadi parental keduanya, jadi agouti kawin dengan agouti. Bagaimana fenotip dan genotip dari F2-nya? Gametnya ada 1 dan 1, ini juga 1 dan 1. Berarti nanti terjadi perbandingan genotip F2-nya adalah 1 C besar, ini dari sini dan sini. Kemudian 2 C besar dan CA ini, dan 1 CA.
ini. Dan perbandingan fenotipnya adalah ini adalah agouti, ini adalah albino. Berarti ada 3 agouti dibanding 1 albino. Bisa dimengerti ya? Kita coba kawinkan lagi. Sekarang kita coba kawinkan kelinci genotipnya apa ini? Ya, ini agouti juga ya, tapi dia agouti dengan cincila. Kalau ini fenotipnya apa? Ya, ini cincila karena ada cincila di sini albino ya. Sekarang coba tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Bagaimana? Bisa. Gamet dari ini C besar, di sini gametnya adalah cincila, yang ini gametnya ini cincila, dan gametnya di sini albino. Berarti nanti ini dikawinkan C besar dengan cincila, kemudian C besar dengan albino, cincila dengan cincila, dan cincila dengan albino. Hasilnya seperti ini, bukan? C besar dengan C agouti dengan C cincila ditaruh di sini, ini cincila dengan albino ditaruh di sini. Tinggal dipertemukan, jadi ada 1 C besar normal atau agouti. Ada cincila berarti warna cincila. Ada gen C besar normal. Ada gen cincila berarti cincila. Artinya perkawinan dari kelinci berwarna agouti dengan cincila pada kondisi genotip seperti ini akan menghasilkan 50% berwarna normal dan 50% berbulu cincila gitu ya. Oke, makin menarik ya kita mengawin-ngawinkan ternak atau binatang ya. Semoga Anda menyukainya. Sekarang kita lihat lagi sedikit contoh dari alel ganda tapi pada warna mata lalat Drosophila. Jadi Drosophila melanogaster yang disebabkan oleh berbagai macam kombinasi alel ganda dari gen W plus, ini yang paling besar kalau di kelinci ini agotinya ya. Jadi gen W plus itu berwarna mata merah tua, yaitu gen yang paling dominan. Hingga yang paling resesif itu gen W kecil itu berwarna mata putih, itu yang paling resesif. Jadi Anda bisa lihat kemungkinan warnanya banyak sekali ya. Baik, kita akhiri pembahasan tentang pewarisan sifat secara interaksi alel yang merupakan penyimpangan dari hukum Mendel. Semoga Anda mendapatkan pemahaman baru yang lebih baik dari sebelumnya. Selamat belajar.